Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hema Marleni, SE MSI AKCA. Saya merupakan dosen pengajar pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Sedangkan bidang ilmu saya adalah sains akuntansi. Video ini saya sampaikan sebagai salah satu syarat pengajuan untuk sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2026. Pernyataan ini saya buat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yaitu pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, analisis laporan keuangan, perpajakan, kewirausahaan, akuntansi biaya, dan juga keuangan publik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu pengantar akuntansi dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS diberikan penjelasan, konsep, dan teori, kemudian 1 SKS dilanjutkan dengan simulasi dan juga praktikum akuntansi. Sedangkan CPMK adalah yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika akademik. Yang ketiga, kemampuan dalam penugasan bidang keilmuan secara luas dan juga mendalam yang berkaitan dengan konsep, filosofi, metode, serta disiplin keilmuan, dan juga manajemen serta wirausaha di industri keuangan syariah. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, juga sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan ilmu dan implementasi, serta juga teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan keahliannya. Dan yang kelima, mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Sementara itu, CPL-MK yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah yang pertama sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap bertindak. Selanjutnya, mampu bekerja sama dalam kelompok dan memiliki kepekaan sosial dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sementara capaian dari sisi pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik pengembangan persamaan akuntansi, kemudian juga bentuk-bentuk transaksi serta bukti transaksi, bagaimana memahami dasar pendebitan maupun pengkreditan, kemudian mampu memahami siklus akuntansi, dan juga mampu memahami dasar pencatatan akuntansi serta buku pembantu, penyusunan laporan keuangan untuk entitas dagang serta untuk entitas manufaktur. Sementara keterampilan yang diharapkan mampu menganalisis dan juga menginterpretasikan pencatatan jurnal dan siklus akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mampu mencatat pencatatan entitas dagang, dan yang ketiga, mampu mencatat jurnal khusus serta mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan etap maupun standar akuntansi keuangan secara internasional atau IFRS. Mata kuliah pengantar akuntansi ini diberikan kepada mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam yang bertujuan membekali mahasiswa tentang sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam mengembangkan kemampuannya untuk memahami dengan baik pengembangan dasar-dasar akuntansi, bentuk-bentuk transaksi, dasar pendebitan dan pengkreditan, serta dasar pencatatan transaksi, siklus akuntansi, pencatatan buku pembantu, pengembangan entitas dagang, kemudian juga pengembangan jurnal khusus, serta pengembangan laporan keuangan tentang entitas manufaktur, dan juga menyusun laporan keuangan secara menyeluruh dengan berdasarkan standar akuntansi etap
juga Standar Akuntansi Internasional atau IFRS. Materi-materi pembelajaran ini saya upload juga pada Siakat Universitas Muhammadiyah Aceh sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi yang akan dipelajari. Sistem pembelajaran dengan menggunakan mixed method, yaitu ceramah, diskusi, pertemuan dengan Google Meet, dan juga dengan praktikum akuntansi. Pada mata kuliah pengantar akuntansi ini ada beberapa rujukan yang saya gunakan, yaitu untuk rujukan pertama yang utama yaitu ada Saiful Bahri 2019 dengan judul pengantar akuntansi berdasarkan SAK etap dan juga IFRS. Yang kedua ada Sumarso SR 2005 yaitu akuntansi suatu pengantar revisi buku pertama edisi kelima. Kemudian ada Carl Warrens dan kawan-kawan 2024 pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi kelima. Yang terakhir ada Wiratma Sujarweni 2016 itu pengantar akuntansi edisi pertama. Sementara itu juga saya memakai referensi pendukung. Yang pertama itu ada Zaki Baridwan tahun 2014 tentang Intermediate Accounting. Yang kedua ada Haryono Yusuf 2011 tentang dasar-dasar akuntansi. Yang ketiga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2014 tentang standar akuntansi keuangan. Yang keempat ada Nelson dan Peter Lau 2014 tentang Intermediate Financial Reporting and IFRS Perspektif. Dan yang terakhir adalah hasil dari pengabdian saya sendiri yaitu penguatan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan packaging produk pada UMKM dan IKM Nusantara Provinsi Aceh. Referensi dari Jurnal Abdimu tahun 2023. Adapun pelaksanaan bobot penilaian dalam pembelajaran ini adalah yang pertama memiliki bobot kehadiran 10%, yang kedua tugas dan kuis 10%, praktikum akuntansi 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Pada mata kuliah pengantar akuntansi ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu orientasi perkuliahan. Mata kuliah diawali dengan memperkenalan dengan mahasiswa dan juga dengan sistem ceramah. Di sini saya akan lanjutkan dengan membahas tentang kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan ini saya membahas mengenai kesepakatan dengan mahasiswa terkait dalam persoalan perkuliahan selama 1 semester dan juga penilaian sampai pada akhir semester. Nah, selanjutnya juga di akhir akan menjelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semesteran, juga penilaian tugas-tugas yang akan diberikan yang dalam bentuk simulasi atau praktikum. Pertemuan kedua itu akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi dan juga seluk-beluk akuntansi. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pertemuan keempat pembahasan tentang siklus akuntansi. Pertemuan kelima dan keenam membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Pertemuan ketujuh itu membahas tentang neraca lajur. Selanjutnya pertemuan kedelapan yaitu ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini sebagai bentuk evaluasi dan juga pengujian terhadap mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Selanjutnya pertemuan ke-9 dan ke-10 yaitu membahas tentang laporan keuangan. Dan pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang jurnal penutupan dan neraca saldo penutupan. Pertemuan ke-12 jurnal pembalik. Pertemuan ke-13 akuntansi entitas dagang, pertemuan ke-14 jurnal khusus entitas dagang, kemudian pertemuan ke-15 akuntansi entitas manufaktur. Dan yang terakhir adalah pertemuan ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Di sini untuk pengujian dan juga evaluasi terhadap mahasiswa tentang materi yang telah diberikan selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan ke-15. Pada video pembelajaran yang akan saya lakukan di akhir sesi ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi neraca lajur. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai neraca lajur, konsep pengertian, bentuk-bentuk kolom neraca lajur, dan juga akan membuka sesi diskusi dengan mahasiswa. Selanjutnya akan diberikan contoh-contoh kasus bagaimana cara menyusun neraca lajur yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Serta di akhir sesi akan diberikan tugas kepada mahasiswa untuk menyusun neraca lajur. Di akhir perkuliahan biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk mereview mengenai materi yang telah diberikan dan juga
Sebelum penutup, perkuliahan akan diberikan penugasan kepada mahasiswa sebagai bentuk evaluasi serapan materi oleh mahasiswa. Di sini penugasan berbentuk kasus-kasus. Bahan pembelajaran yang digunakan dalam bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu yaitu buku-buku yang relevan dengan mata kuliah pengantar akuntansi, kemudian juga hasil publikasi, pengabdian, serta penelitian yang telah dilakukan dosen pengampu berkolaborasi dengan mahasiswa dan juga mitra. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya rangkum dan lakukan di dalam kelas dengan materi neraca lajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, materi, mari sama-sama kita salawat kepada Rasulullah SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, hari ini materi kita adalah neraca lajur ya. Nah, neraca lajur ini adalah salah satu untuk menyusun laporan keuangan. Ya, nanti boleh kita diskusi setelah saya memaparkan semua materi sini. Tapi boleh juga nanti di sela-sela. Nah, neraca lajur ini adalah follow up dari step kita menyusun laporan keuangan ya. Mulai dari kita flashback kembali bahwa pertama adalah siklus akuntansi ya. Dimulai dengan transaksi ya kan. Kemudian mulai menyusun jurnal umum ya. Kemudian juga ada buku besar, neraca saldo, kemudian ada juga setelah itu jurnal penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian baru kita menyusun laporan keuangan. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memahami apa itu sebenarnya neraca lajur. Nah, neraca lajur ini kata lainnya adalah worksheet. Yang kedua adalah memahami bentuk-bentuk neraca lajur. Seperti buku besar kan ada berapa macam. Ya. Kemudian neraca juga ada beberapa bentuk gitu ya. Nah, sama juga dengan neraca lajur, dia ada beberapa jenis neraca lajur. Nanti kita akan tahu apa saja. Selanjutnya adalah bagaimana ya kita dapat menyusun neraca lajur. Yang pertama itu adalah pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet itu adalah merupakan kertas kerja atau kata lainnya adalah working paper atau worksheet yang biasanya digunakan oleh seorang akuntan ya untuk mengistisarkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu nanti akan masuk juga ke neraca lajur dan saldo akun. Saldo akun itu rekening ya. Jadi semuanya itu akan masuk. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaian ini dan saldo akun untuk menyesuaikan laporan keuangan atau kertas kerja yang berkolom digunakan sebagai kertas kerja dalam start untuk menyusun laporan keuangan. Nah, penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan yang terlupakan oleh seorang akuntan ya dalam menyusun ayat-ayat jurnal, terutama juga ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Artinya, setelah kita menyusun ayat jurnal penyesuaian ya, yang awalnya kan nanti neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, ada yang lupa ya untuk kita masukkan, terutama ayat jurnal penyesuaian itu di neraca lajur ini akan kelihatan di mana kita salahnya. Pada dasarnya laporan keuangan itu dapat disusun ya, disusun bukan dibuat. Jadi menyusun ya, mulai dari step-step dari transaksi tadi. Kemudian ini bermakna untuk mempercepat dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang ada 5 unsur. Ya, jadi di neraca lajur ini untuk mempermudah kita menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya. Nah, ini bentuk-bentuk neraca lajur. Ada 6 kolom. Yang pertama. Kemudian ada 8 kolom. Ada 10 kolom dan juga ada 12 kolom. Itu bentuk neraca lajur. Jadi yang 6 kolom ini memuat apa aja? Yang 8 kolom ini memuat apa saja, kemudian yang 10 dan 12. Nah, jadi ingat ya, ada 4 jenis dari bentuk neraca lajur atau worksheet tadi. Nih yang 6 kolom. Hitungan 6 kolomnya dari mana? Ada yang tahu? Coba analisis sedikit. Nah,
Dari neraca saldo ya. Jadi dari ada debit, kredit, debit, kredit. Oke, good. Ya. Jadi itu bentuk 6 kolom. Yang pertama ada nomor rekening. Itu tidak dihitung kolomnya. Kemudian ada nama rekening ya, nama akun-akun atau nomor rekening. Yang ketiga itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada laba rugi, ada neraca atau laporan posisi keuangan. Kenapa neraca saldo setelah penyesuaian? Berarti neraca saldo tidak dimasukkan, neraca saldo awal tidak dimasukkan dan juga jurnal penyesuaian tidak ada di sini. Langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sementara ya 10 kolom agak lebih sederhana ya untuk kita melihat step by step dari penyusunan laporan keuangan mulai dari neraca saldo ada ya kan, ini kan setelah neraca saldo ini kan setelah kita menyusun buku besar. Oke. Nah, setelah itu ada jurnal penyesuaian. Ada yang belum kita sesuaikan, misalnya sewa dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, jadi dibuatlah penyesuaian di sini. Oke. Nah, selanjutnya neraca saldo, NS ini neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian nanti akan di-compare mana yang harus masuk ke debit, yang mana harus ke kredit. Nah, nanti dengan kita melihat jurnal penyesuaian ini seperti apa, apakah dia posisinya di debit atau di kredit, tinggal nanti kita akan membandingkan dengan neraca saldo awal. Nanti akan dapat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini nanti akan kita coba latihan-latihan ini ya. Nah, baru nanti ada laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Ini wajib, ujungnya harus ada. Karena kita untuk menyusun laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi. Nah, nanti di sini yang 12 kolom ada saldo laba. Baru neraca. Oke, itu yang 12 kolom. Nggak muat lagi di sini ya. Nanti akan di Excel kita akan coba melihat. Oke. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah bagaimana kita menyusun sebuah neraca lajur ya. Yang pertama itu adalah penyusunan neraca lajur dibutuhkan sangat-sangat ketelitian dalam menginput saldo awal, kemudian juga menjumlahkan, mengurangkan dengan posisi saldo akhir. Artinya yang paling harus diperhatikan yaitu pada saat mengisi ya neraca saldo awal itu sudah jelas, sudah ada. Misalnya kita udah tahu nih dari buku besar kita pindahkan, kita posting ya kan. Nah, kemudian baru penjumlahan. Nah, jadi artinya setelah kita buat jurnal penyesuaian ya, untuk memindahkan di neraca saldo setelah penyesuaian itu harus hati-hati dalam memindahkan antara neraca saldo ke neraca saldo setelah penyesuaian yang mana ada yang disesuaikan. Misal seperti saya bilang tadi ada sewa dibayar di muka. Jadi kalau sewa dibayar di muka neraca saldo itu ada ya. Kemudian dia menjadi beban pada akhir periode, maka dia menjadi beban sewa. Neraca lajur itu ada 5 bagian. Yang pertama neraca saldo, yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian kolomnya, yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi dan laporan neraca. Itu ada 5 bagian. Itu yang paling penting dalam menyusun worksheet atau neraca lajur. Ya. Jadi ya kita menganalisis bagaimana di neraca saldo awalnya. Ya, baru nanti ke penyesuaian, baru nanti masuk ke dalam 3 bagian lagi. Nah, itu jangan salah step-stepnya. Neraca saldo atau trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku-buku besar ya, sebuah perusahaan atau entitas. Nah, neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk menyusun laporan keuangan. Ingat, nanti pada saat kita mulai magang gitu ya, ataupun juga ada usaha-usaha untuk menyusun laporan keuangan, itu mulainya dari neraca saldo. Tapi jurnal umum juga jangan dilupakan. Ya. Bagaimana menjurnal dengan baik itu tepat pada kolomnya, tepat pada sasarannya, itu akan juga membuat neraca saldo kita juga akan benar.
Kemudian banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalam dapat langsung disajikan dalam neraca atau laporan laba rugi. Artinya bahwa dari neraca saldo yang setelah disesuaikan nanti itu adalah angka real yang akan masuk ke dalam kita menyusun laporan laba rugi dan laporan neraca. Yang disesuaikan ada 5 item yang harus disesuaikan, makanya dimunculkan dia menjadi beban atau pendapatan sewa lagi. Misal di sini tadi kan asuransi dibayar di muka, bukan beban kan? Tapi pada saat disesuaikan dia menjadi beban. Itu yang diakui beban selama 5 bulan per 31 Desember. Di neraca saldo setelah disesuaikan harus balance. Kita lihat laba rugi tadi rekening-rekening nominal. Itu pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan dikurang biaya. Ya. Jadi pendapatan totalnya berapa? 16.960.000. Total biaya 9.755.000. Maka pendapatan dikurang biaya itu ingat rumus menyusun laba rugi ya. Pendapatan atau penjualan dikurang biaya-biaya. Maka labanya 7.205.000. Nah, nanti coba kita jumlahin ke bawah udah sama. Ya, ini sampai tahap penyusunan laporan laba rugi. Untuk penyusunan laporan neraca atau laporan keuangan itu memang harus kita finalkan dulu ya informasi-informasi serta data-data yang sebelumnya ya. Seperti ya tadi, mulai dari transaksi ya, siklus akuntansinya mulai kita ini kan. Mulai dari transaksi, jurnal umum, ya, buku besar neraca saldo. Nah, itu yang paling penting datanya jangan salah masuk, jangan salah nomor akun, ya, jangan salah akunnya atau rekeningnya sehingga informasi yang kita sajikan udah benar. Baik, sebelum kita tutup kuliah, ada pertanyaan? Ya Roza, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini pembahasan tentang neraca lajur. Kenapa Bu di neraca lajur tidak dipakai di semua jenis laporan keuangan? Oke ya, kenapa di neraca lajur ya tidak memuat kolom semua jenis laporan keuangan? Tadi yang di sini nggak ada muat apa? Ini ada. Artinya yang ini ya nggak ada ya. Kalau ini penjelasan. Berarti ada dua unsur laporan keuangan yang tidak masuk. Yang pertama perubahan modal. Yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow. Nah, kenapa nggak masuk? Karena neraca lajur ini sebenarnya adalah untuk membantu si akuntan menyusun sampai neraca. Karena yang laporan utama itu laba rugi dan neraca sebenarnya. Ya, yang untuk melihat bahwa berapa sih sebenarnya laporan aktivitas kita per bulan atau per tahun atau satu periode ya, itu dilihat dari laporan laba rugi. Kemudian berapa sebenarnya posisi harta kita. Nah, itu muatnya di neraca lajur sampai itu saja. Sementara untuk laporan perubahan modal itu nanti kita bisa memilah sedikit karena memang dari unsurnya juga tidak terlalu banyak itemnya untuk menyusun yang namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan arus kas ini juga ada memuat beberapa hal ya. Itu biasanya juga entitas atau perusahaan jarang neraca lajur ini tidak memuat itu. Ya. Karena kalau di laporan arus kas itu kan nanti ada sumber aktivitas dari operasi. Yang pertama aktivitas dari investasi, yang kedua aktivitas dari pendanaan. Nah, itu pilahnya agak aneh. Nah, untuk di pengantar mungkin kalau memang mau coba-coba boleh tuh ya. Tapi kalau untuk di mata kuliah pengantar kita cuma bisa mengenal dulu ya, kami perkenalkan dulu bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang benar sampai dengan laporan neraca. Gitu. Ya, itu yang paling urgent itu dulu. Oke, ada lagi? Ya, Deswita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Putri, pada neraca lajur perusahaan menggunakan berapa kolom? Biasanya ya. Oke, jadi biasanya perusahaan yang menggunakan 10 kolom, tidak 12.
ya. Karena apa? Karena kita memang untuk membantu menyusun laporan keuangan itu tadi. Ya, menyusun laporan keuangan, kita hanya hasil akhirnya itu melihat laporan laba rugi dan neraca. Ya, biasanya pakainya 10 kolom, apalagi misalnya kecuali kalau entitas atau perusahaan itu yang sudah load kerjanya tinggi dan juga jenis transaksinya besar, nah mungkin juga akan dibantu dengan jadi 12 kolom untuk memudahkan. Tapi untuk di pengantar ini cukup dikenalkan yang 10 kolom saja. Lain? Kira-kira ada paham? Oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Ada pertanyaan? Mungkin dari yang laki, tadi yang perempuan ya. Yang laki ada pertanyaan? Ya, Akmal gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah manfaat neraca lajur bagi laporan keuangan perusahaan? Oke, baik. Manfaatnya tadi sudah kita singgung ya di awal bahwa ada sinkron juga dengan pertanyaan Deswita ya, bahwa laporan neraca lajur ini untuk perusahaan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan selanjutnya ya, karena juga hasil akhir dari sebuah laporan keuangan bukan neraca lajurnya yang ditampilkan, tapi ini supaya akuntan di perusahaan tersebut dengan mudah bisa mengkoreksi mana yang salah. Kadang-kadang kan ini kenapa nggak balance gitu ya kan, nah, jadi mudah di tracking di mana yang tidak balance. Kalau neraca saldo mungkin sudah balance mungkin. Atau di neraca saldonya belum balance di awal. Berarti ada persoalan di posting dari buku besar atau dari jurnalnya. Jadi begitu dia cara men-trackingnya. Kalau belum selesai di satu, untuk maju ke langkah selanjutnya itu belum bisa. Apalagi ini persoalan menghitung uang ya. 0,1 kurang itu akan berakibat laporannya tidak balance. 1 angka kurang tidak balance. Kadang-kadang kan ada silap itu ya. Nah, disitulah. Baik, sudah paham, Akmal? Yang lain? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, nanti selanjutnya saya akan kasih tugas ya untuk bagaimana menganalisis dan menyusun laporan neraca lajur. Boleh tugasnya berkelompok ya, diskusi. Nah, nanti minggu depan akan kita presentasikan ya, siapa yang sudah menyusun dengan benar gitu, silakan presentasikan. Nah, ini adalah start point bagaimana kita bisa memahami penyusunan laporan keuangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya untuk partisipasinya mendengar dari penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kalian nantinya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan singkat dan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi neraca lajur. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.